Rona kesedihan dan air mata tampaknya belum juga hilang dari raut wajah Ikang Fauzi di hari ke-7 sejak kepergian almarhumah sang istri tercinta Marissa Haque. Ya, masih sangat terpukul setelah ditinggalkan oleh belahan jiwanya. Bahkan menurutnya adalah seorang wanita yang paling sempurna yang dikirimkan oleh Tuhan untuk dirinya. Ungkapan tersebut terucap saat kemarin Ikang Fauzi pun kembali berziarah ke tempat peristirahatan terakhir sang istri yang berlokasi di TPU Tanah Kusir. Rintik-rintik hujan seolah tidak menyurutkan niat Ikang untuk sekedar melepas rasa rindunya dan bercerita terkait suasana hatinya dengan wanita pujaan hatinya tersebut. Lantas, seperti apakah suasana duka dan rona kesedihan yang masih mengiringi Ikang Fauzi dan kedua putrinya saat mereka kemarin melakukan ziarah? Seperti apa pula jalannya pengajian di hari ke-7 yang diadakan oleh Ikang Fauzi dan juga keluarga besarnya? Benarkah hari ini Ikang Fauzi pun mendapatkan dukungan doa dan juga moral dari beberapa sahabatnya yang hadir untuk mengikuti acara tahlilan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari telah berlalu sejak kepergian aktris senior almarhumah Marissa Haque. Kembali mengunjungi makam untuk memperingati hari ke-7 kepergian almarhumah Marissa. Dan seperti terekam kamera, Ikang pun terlihat berjalan dengan pelan dan raut wajah yang masih berduka. Ikang pun seolah berjalan dengan langkah yang masih gontai. Kemudian ia pun sempat memberikan salam kepada wanita yang kini tidak lagi bisa menemaninya dalam suka maupun duka. Duduk di pusara sang istri, Ikang pun langsung mencium nisan yang di dalamnya terukir indah nama almarhumah sang istri tercinta. Ia pun mengirimkan doa dan juga menguntai beberapa kata romantis yang pastinya kini sudah tidak bisa diutarakannya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Al-Haq Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Innama tunziru man ittaba dzikra. Ayatul lahum wa layyun nasrul ala faizahum. Allah. Sabar ya Pak ya. Gimana lagi? Semua juga pasti ngalamin sih. Makhluk yang paling sempurna yang kau titipkan kepadaku, kau kembalikan padamu. Ya, pada momen tersebut, kesedihan yang masih dialami oleh Ikang Fauzi bukanlah hal yang mudah diungkapkan. Ikang pun seakan mencoba tegar dan menyapa awak media yang meliputnya.
Dan pada saat mengucapkan terima kasih kepada awak media, Ikang Fauzi pun terlihat masih belum sanggup untuk mengutarakan hal tersebut. Atas kejadian itu, kedua putrinya, Isabella dan Ciki Fauzi, dengan lembut memohon agar para jurnalis menghargai privasi sang ayah. Mereka pun juga menerangkan perihal kondisi sang ayah yang masih sangat rapuh dan masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah membalas semua budi baik. Istriku yang Pas 7 hari ya setelah meninggalnya ibunda kami tercinta Marissa Haque. Jadi sebelum malamnya nanti kami mengadakan tahlilan hari ke-7, paginya kami sekeluarga menyempatkan untuk ziarah ke makam ibunda kami tercinta. Ya pasti masih berkabung ya kita semua. Jadi ya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu. Jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adik-adik ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakan-keponakannya ibu gitu mungkin bisa. Cuma kalau untuk ayah sendiri terlalu berat karena kan ayah kan yang mendampingi ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu. Dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan ya kita harus melindungi orang tua lah. Sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga benar-benar gitu, jangan sampai ayah drop gitu. Ya drop sih udah, cuma maksudnya ya butuh waktu untuk recovery. Dan ya makanya kalau misalnya ngobrol sama teman-teman media kita wakilin aja gitu sampai ayah benar-benar siap. Ya, memang begitu sulit bagi Kang Fauzi untuk bisa merelakan kehilangan wanita yang sangat dicintainya tersebut. Beruntung saat mereka menggelar pengajian di hari ke-7 kepergian almarhumah Marissa Haque, suasana hangat pun sangat terasa. Terlebih lagi, banyaknya tamu yang datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Ikang Fauzi pun mengaturkan rasa bahagia dan terima kasihnya karena banyaknya tamu undangan yang datang di acara tahlilan hari ke-7 almarhumah Marissa Haque. Hari ke-7 ini kami memang mengundang untuk beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekitar rumah ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan. Alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Dan saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua, dan insya Allah beliau bahagia di sana melihat banyak teman-teman media yang datang juga mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari mama ayah, tante Nas, ibu ya, semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Rama ya, aku juga kaget tuh dia mau datang gitu. Terus ada Om Dikuang juga, ada Om Agus Bono, ada banyak banget. Sementara itu, dengan banyaknya tamu undangan yang datang, seolah dapat terlihat kebaikan hati yang dibuat almarhumah Marissa Haque selama hidupnya. Kembali bercerita perihal kebaikan almarhumah yang masih dirasakan keluarga sampai detik ini. Sebagai adik, Soraya pun menjelaskan jika ia mendapatkan satu pelajaran penting yang diambilnya pasca kepergian kakak tercintanya, yaitu untuk selalu memudahkan urusan orang lain, sehingga hal ini pun kelak bisa berbalik kepada orang yang melakukannya. Siswa itu kita baru tahu ya, nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Coba dia sering ngasih oleh-oleh kayak baju,
terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Ternyata banyak banget kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis, bahkan ada yang pingsan. pingsan juga ada. Itu jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Iya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kali ini. Iya, pasti Ibu selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan mengajarkan kita untuk berani bersuara jika memang kamu yakin itu benar, ya kamu harus berani bersuara. Dan itu kayaknya ibu saya, adik-adiknya juga sama begitu semua. Suara Jadi, lantang. Suara lantang. Dengan prinsipnya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu kan, yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang ternyata, karena beliau berprinsip gitu ya, dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbagi. Jadi benar-benar Masya Allah banget ibu saya tuh paket lengkap banget. Lain halnya dengan kebaikan hati almarhumah Marissa Haque yang dituturkan oleh keluarga besarnya. Dalam momen kemarin, ada sejumlah orang yang bercerita terkait kebaikan almarhumah. Lantas, seperti apakah cerita mereka? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, di hari ke-7 sejak kepergian almarhumah Marissa Haque, duka mendalam juga dirasakan oleh orang-orang yang mengenalnya. Tak hanya keluarga dan sahabat dekat, tetapi juga masyarakat luas yang mengenal sosok almarhumah dengan cara masing-masing. Selama hidupnya, Marissa Haque dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga peduli terhadap sesama. Tak terhitung berapa kali ia terlibat dalam kegiatan sosial, bahkan membantu mereka yang kurang beruntung tanpa pernah mengharapkan sorotan media ataupun pujian. Salah satunya dituturkan oleh Bambang, anak asuhnya yang dikuliahkan oleh Marissa Haque sampai mendapatkan gelar sarjananya dan kini telah sukses dengan karir yang dimilikinya. Karena saya itu awal itu ya saya kerja di sini kan. Jadi dulu waktu sekolah pagi kerja sore, sekolah sore kerja pagi gitu ya, sambil sekolah. Terus 2-3 bulan Bu Ica tanyain saya kan, Bambang sekolah ya? Makasih Bu gitu. Oh ya udah nanti ibunya disuruh kesini aja. Saya mau ngobrol sama ibunya gitu. Oh saya manggil emak kan. Oh masa ibu? Iya gitu. Ya udah pas janjian malam itu ibu saya kesini, ternyata Bu Ica ngomong sama saya sama adik saya dibiayain sekolah gitu. Habis itu saya tetap kerja, tetap di luar bayaran kerja ya tetap dibiayain sekolah gitu. Saya itu tukang kebun sama bersihin kolam. Kolam kan ada sampah-sampah daun tuh dibersihin setiap pagi gitu. Bisa sampai dikuliahin juga nih. Habis itu saya itu sampai kuliah juga gitu. Sampai lulus berarti Pak? Iya, S1. Udah berapa lama? Sebelum moneter dah. Sebelum 98. Iya, 98 itu saya ikut ibu. Dulu sempat besok ada kerusuhan, kita beli bahan baku yuk gitu yang banyak gitu kan. Sempat gitu sih dulu, sempat saya ikat. Sampai 97-an ya sebenarnya. Iya. Sangat. Jadi itu ibu itu kalau rezeki selalu ingat sama rumah gitu, sama pembantu sama asisten rumah, tukang masak, tukang pel, tukang semua driver sopir itu selalu ibu ingat ada berapa bang gitu di belakang
udah 7 Bu gitu. Ini uang buat ibu habis syuting ini gitu, habis job ini gitu. Selalu ibu menyisihkan rezekinya buat kita. Itu yang saya ingat, yang saya nggak bisa lupain itu. Ibu baik banget Pak. Pokoknya ibu royal banget deh sama orang belakang. Gajinya itu melebihi uang jajan dari bonus ibu gitu. Ibu itu selalu pulang ngejob selalu ngasih bonus kita. Apalagi kalau sebesar bonusnya gede, jobnya besar, selalu bonus lebih besar gitu. Saya aja pernah dikasih uang dulu 500.000 kan mahal ya. Saya bilang sampai uang itu saya buat beli laptop dulu kan. Saya punya laptop. Dulu 500.000 kan mahal. Dulu kalau garasi kasih 1 juta ya Bang. Bertiga. Dulu ibu udah rezeki lebih kita. Kalau ada rezeki sih. Pernah 1 juta kita isi bertiga. Pokoknya ibu itu royal banget. Banyak kenangan tentang kebaikan almarhumah Marisak yang seakan sudah melegenda, di mana yang paling mencolok adalah kepeduliannya dalam bidang pendidikan dan terus mendorong pentingnya ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas. Dalam kehidupan sehari-harinya, almarhumah Marisak pun dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Tak ayal, kesedihan pun sempat diutarakan penyanyi Vina Panduwinata yang mengaku sebelum almarhumah meninggal, ia pun sempat berkeinginan untuk bertemu dengan Marisak. Tapi hal itu pun gagal terjadi. Sambil berurai air mata, Vina pun menyesali gagalnya pertemuan di antara mereka. Dan seperti inilah ungkapan Vina Panduwinata. Ica itu kalau mamanya sih ngeliatnya dia tuh orang yang gak pernah lepas dari keinginan belajar ya. Baru dengar dari Ikang terakhir Ica bilang pengen ketemu sama mamanya, nggak kejadian. Itu bikin Menina merasa kayak nyesel banget. Yang dikasih kesempatan untuk ketemu, namanya yang jelas mamanya doakan Ica mendapatkan tempat yang terindah di sisi Tuhan, dan aku yakin karena dia banyak sekali melakukan kebaikan dan banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan untuk banyak orang. Karena yang mamanya tahu, Tuhan bilang bahwa kita punya kewajiban sebagai manusia itu bermanfaat bagi diri dan juga banyak orang, dan itu sudah dilakukan. Terakhir memang dengan kegiatan kita yang masing-masing ini, aku udah jarang sekali bisa dengan Ikang dengan kegiatannya, aku dengan keluargaku juga adik dengan kegiatannya gitu. Jadi kita memang jarang ketemu, tapi kalau menurut aku pertemanan itu nggak harus setiap hari gitu kan, tapi memang kedekatan hati kita besar. Cuman itu yang bisa. Jadi yang jelas dia adalah orang yang punya hal warisan yang luar biasa, melakukan kebaikan dalam hidupnya banyak sekali. Ibu saya memang dulu punya beberapa anak asuh, salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak Yanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses, udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu, tapi sekarang udah karirnya udah mana-mana lah. Tapi alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka, mereka juga nggak ngelupain keluarga kita gitu. Jadi begitu dengar ibu udah nggak ada, mereka yang paling gercep untuk jadi garda terdepan lah gitu, yang bantuin tahlilan juga. Mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Jadi kayak IO-nya tuh mereka gitu. Jadi bukan keluarga udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu nggak ada, kebaikan ibu itu dirasakan sama keluarganya semuanya gitu. Dan semoga ya berkahnya juga dirasain sama mama ayah, tante bubu, tante saya Syahnas, ayah Ikang,
Della, Ciki, dan semua keluarga besar semoga juga turut merasakan buah dari kebaikan ibu yang dilakukan semasa hidupnya. Karena dipermudah banget, Masya Allah. Makanan juga orang ada aja yang ngirim macam-macam gitu, dana, makanan nggak kehabisan terus-terusan gitu. Iya. Berbagai respon positif diberikan sahabat dan mantan pekerja terkait sosok almarhumah Marissa Haque. Lantas, seperti apakah dukungan yang disampaikan oleh Rhoma Irama untuk Ikang Fauzi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah kesedihan mendalam yang masih belum hilang dari hati Ikang Fauzi, ia pun mendapatkan banyak dukungan moral dari sahabatnya dan juga orang-orang terdekatnya. Salah satunya disampaikan oleh Rhoma Irama yang memberikan semangat pada Ikang bahwa ini hanyalah perpisahan sesaat dan nantinya akan dipertemukan kembali di akhirat. Alhamdulillah saya bisa hadir dalam tahlilan almarhumah Marissa Haque. Ternyata memang beliau adalah seorang mujahidah yang sangat giat membela Palestina. Ya kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam memang sangat kehilangan beliau. Karena itu alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada acara tahlilan malam hari ini. Dan tentunya Ikang Fauzi juga sebagai sahabat saya, sebagai seniman, duka cita saya memang sebagai sahabat ya. Tapi tadi saya bacakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nggak perlu berduka cita karena nanti semua sejauh kita saleh dan saleha akan dipertemukan kembali di akhiratnya. Ikang dia bersemangat lah bahwa ini perpisahan sesaat ya buat kita semua. Lagu itu sebujur bangkai. Memang pengingat kita semua karena Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'izoh. Cukup kematian yang kita lihat, yang kita dengar nasihat buat kita, buat lo juga semua ini. Bahwa satu saat kematian itu, maut itu akan menghadiri kita, akan bertemu kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.